Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farul Ajiz dengan NIM 2023-11185. Di sini saya akan memaparkan materi yang saya buat tentang kasus kendali dan komunikasi dalam manajemen. Di sini saya ambil kasus kendali dan komunikasi dalam manajemen pada PT Persib Bandung Bermartabat. Latar belakang sepak bola telah menjadi hiburan tersendiri bagi masyarakat, khususnya di Indonesia, baik itu menonton pada televisi atau datang langsung ke stadion. Pada dasarnya, mereka tidak hanya menonton saja, lontaran komentar, teriakan dukungan buat tim kesayangan, serta teriakan intimidasi untuk tim lawan supaya menjatuhkan mental lawan. Sepak bola dan supporter artinya bagian yang tidak bisa dipisahkan. Banyak diartikan supporter adalah pemain ke-12 pada skuad tim sepak bola tersebut. Jadi terlihat aneh jika sepak bola tanpa supporter. Bahwa setiap klub dari level terendah pasti memiliki penggemar fanatik seperti adanya ikatan kedaerahan, kekeluargaan, golongan atau simpatik dan pemainnya. Sama halnya dengan klub yang berbasis di kota Bandung, yaitu Persib Bandung dengan supporter yang sudah tidak asing lagi yaitu Viking dan Northern Wall. Dua nama besar ini tidak dihiraukan lagi soal loyalitas, kefanatikan, dan kecintaannya terhadap klub Persib Bandung. Pengertian dari kendali yaitu kendali dalam manajemen merujuk pada proses pengawasan dan pengaturan aktivitas organisasi untuk memastikan bahwa tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Ini melibatkan pengukuran kinerja, perbandingan dengan standar yang telah ditentukan, dan pengambilan tindakan korektif yang diperlukan. Fungsi kendali mencakup pengukuran kinerja. Di sini pengukuran kinerja yaitu menilai seberapa baik kinerja pada organisasi dibandingkan dengan tujuan organisasi tersebut. Yang kedua ada umpan balik, yaitu umpan balik menggunakan informasi dari hasil pengukuran untuk membuat keputusan. Kalau yang ketiga ini yaitu tindakan korektif pengimplementasian perubahan untuk memperbaiki kinerja yang tidak sesuai dengan rencana. Jadi kalau tindakan korektif ini yaitu mengkoreksi kinerja yang tidak sesuai untuk menjadi sesuai dengan rencana atau tujuan. Selanjutnya ada pengertian dari komunikasi, yaitu komunikasi dalam manajemen adalah proses pencapaian informasi dan pertukaran pesan antara individu atau kelompok dalam organisasi. Ini mencakup berbagai bentuk komunikasi baik formal maupun informal dan bertujuan untuk menciptakan pemahaman dan kolaborasi di antara anggota organisasi. Fungsi komunikasi dalam manajemen meliputi fungsi informasi menyampaikan informasi yang jelas dan tepat agar semua anggota tim memahami tugas dan tanggung jawab mereka. Fungsi regulatif yaitu mengatur perilaku anggota melalui komunikasi tentang aturan. Yaitu ada fungsi motivasi, mendorong anggota tim dengan mencapaikan visi misi yang inspiratif, yaitu yang keempat nih ada fungsi ekspresi emosi, yaitu memfasilitasi penyampaian perasaan untuk menciptakan suasana kerja yang kondusif. Kalau yang kelima itu yaitu fungsi integratif, yaitu menjaga keterhubungan antara semua bagian organisasi untuk mencapai tujuan yang bersama. Nah, di sini saya mengambil kasus yang tadi yaitu di PT Persib Bandung Bermartabat pada 23 September yang lalu setelah pertandingan melawan Persija Jakarta terjadi kerusuhan di Stadion Sijalak Harupat yang melibatkan supporter Persib dikenal sebagai Bobotoh. Kerusuhan ini dipicu oleh ketegangan yang sudah ada sejak pertandingan sebelum melawan Fort FC di Liga Champions Asia. Dalam insiden tersebut, supporter menyerang petugas keamanan atau steward, menyebabkan beberapa dari mereka terluka. Manajemen Persib mengecam keras tindakan kekerasan tersebut. Mereka menekankan bahwa kekerasan dalam bentuk apapun tidak dapat ditoleransi dan mengharapkan pihak kepolisian untuk mengusut tuntas insiden ini. Ketua Umum Viking Persib Club atau PPC itu yaitu Tobias Ginanjar mengindikasikan bahwa kericuhan tersebut merupakan akibat dari masalah komunikasi yang mendasar antara klub dengan supporter. Jadi masalahnya itu yaitu antara
antara supporter dengan manajemen Persib itu sendiri. Ia menilai bahwa ketidakpuasan yang terakumulasi dari masalah-masalah sebelumnya berkontribusi pada ketegangan yang terjadi. Tobias juga menegaskan bahwa kekerasan tidak dapat dibenarkan dalam konteks apapun, berkomitmen untuk bertanggung jawab. Jadi Tobias sendiri yaitu ketua dari Viking Persib Group itu membenarkan bahwa kekerasan itu tidak dibenarkan dalam konteks apapun dan dia berkomitmen bahwa akan bertanggung jawab jika ada anggotanya yang terlibat dalam kerusuhan tersebut. Di sini ada hasil dari komunikasi internal antara staf-staf di PT Persib Bandung Bermartabat. Jadi PT Persib Bandung Bermartabat sedang melakukan investigasi internal terkait dugaan intimidasi oleh ofisial dan pemain terhadap Boboto setelah pertandingan melawan Port FC. Hasil sementara menunjukkan bahwa provokasi dari oknum supporter telah memicu situasi tidak kondusif di stadion. Dan di sini yaitu ada hasil kendali dan berkomunikasi pada PT Persib Bandung Bermartabat. Jadi di sini ada hasil komunikasi yang sudah didapatkan antara supporter dengan manajemen. Hasil komunikasinya yaitu klarifikasi dari manajemen. Manajemen Persib memberikan klarifikasi kepada PT Liga Indonesia Baru mengenai insiden tersebut. Mereka menegaskan bahwa kerusuhan tidak terjadi selama pertandingan melawan Persija Jakarta, tetapi merupakan dampak dari pertandingan sebelumnya. Jadi kerusuhan ini PT Persib Bandung Bermartabat mengklarifikasi bahwa kerusuhan ini bukan terjadi karena pertandingan melawan Persija Jakarta, tetapi dampak dari pertandingan pada saat melawan Port FC. Yang kedua ada tindakan hukum. Persib mengambil langkah hukum dengan melaporkan oknum supporter yang terlibat dalam kerusuhan. Sejumlah 6 orang diamankan oleh pihak kepolisian menunjukkan komitmen untuk menangani masalah ini secara serius. Jadi PT Persib Bermartabat ini menangani masalah ini dengan serius. Jadi melaporkan ke tindakan hukum. Selanjutnya ada umpan balik dari supporter. Setelah kejadian tersebut, manajemen berusaha untuk mendengarkan umpan balik dari supporter dan mengedepankan komunikasi yang lebih baik. Jadi setelah kejadian pada saat melawan Persija Jakarta tersebut terjadi kerusuhan. Nah, di sini manajemen Persib mengedepankan komunikasi yang lebih baik antara supporter dengan manajemen untuk mencegah insiden yang serupa di masa depan. Ini termasuk upaya untuk mendengarkan hubungan antara klub dengan supporter. Nah, di sini ada hasil kendalinya yaitu pengawasan ketat dari PT Liga Indonesia Baru menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kapasitas untuk memberikan sanksi langsung kepada Persib. Jadi si PT Liga Indonesia Baru ini menyatakan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk mengsanksi Persib secara langsung, tetapi mengarahkan kasus ini ke Komisi Disiplin PSSI untuk penanganan yang lebih lanjut. Hal ini menunjukkan adanya sistem kendali yang jelas dalam struktur liga. Perbaikan proses internal, manajemen Persib berkomitmen untuk memperbaiki proses internal terkait pengelolaan supporter. Jadi Persib Bandung ini di PT Persib Bandung ini akan memperbaiki internalnya terlebih dahulu untuk mengelola supporter dan komunikasi dengan pihak keamanan di stadion guna menghindari terulangnya insiden serupa. Dan yang terakhir yaitu ada peningkatan kedisiplinan. Dengan adanya tindakan hukum dan klarifikasi publik, diharapkan akan ada meningkatkan kedisiplinan di kalangan supporter serta penguatan aturan yang mengatur perilaku selama pertandingan. Dan kesimpulannya yaitu hasil dari proses komunikasi dan kendali setelah insiden kerusuhan menunjukkan bahwa manajemen Persib Bandung berusaha keras untuk memperbaiki situasi dan membangun kembali kepercayaan antara klub dan supporter. Tindakan hukum terhadap oknum pelanggar serta klarifikasi yang diberikan menjadi langkah penting
dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi semua pihak di masa depan. Dan sekian pemaparan materi kendali dan komunikasi pada manajemen. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Ini sumber yang digunakan oleh saya yaitu dari berita Kumparan, ada repository Universitas Anggabuana, dan ada dari Sindo New Berita. Terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.